Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Apip. Di sini kita akan melanjutkan materi pada bab 8, part 2. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi part kedua ini. Itu kita lanjut ke contoh keempat, yaitu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. Di sini PT Induk membeli 400.000 lembar saham dari 500 lembar saham yang beredar di PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Saham PT Anak memiliki nilai nominal 1.000 per lembar pada tanggal 31 Desember 2015. Anak menerbitkan tambahan sebesar 125.000 lembar saham kepada pihak ketiga seharga 120.000 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015, yaitu dampak dari penerbitan tersebut adalah turunnya kepemilikan PT Induk menjadi 64% dari awalnya 80%. Penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak senilai 150 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak adalah kas sebesar 150 juta di debit, saham biasa sebesar 125 juta di kredit, dan tambahan modal disetor sebesar 25 juta di kredit. Di sini, untuk menghitung nilai tercatat investasi, kita dapat ketahui dari sebelumnya itu kepemilikan saham 80% menjadi 64%. Terjadi penurunan sehingga adanya selisih di sini sebesar 19.200. Jurnal yang dibuat oleh PT Induk untuk menyesuaikan tersebut, untuk menjadi penyesuaian ekuitas pada debit sebesar 19.200. Investasi pada PT Anak kredit di kredit sebesar 19.200. Perlu diingat bahwa tambahan modal disetor pada jurnal D itu milik PT Induk karena penjurnalan dilakukan oleh PT Induk. Jika saldo tambahan modal disetor pada PT Induk sebelumnya tidak cukup, maka disesuaikan pada saldo laba. Untuk jurnal eliminasinya, akun-akun yang dieliminasi itu seperti saham biasa di debit sebesar 625 juta. Tambahan modal disetor di debit sebesar 25 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 40 juta, bagian laba non pengendali sebesar 30 juta, lalu mengkredit dividen diumumkan sebesar 30 juta. Mengkredit investasi pada PT Anak sebesar 556.800. Mengkredit kepentingan non pengendali sebesar 313.200. Dari mana kita dapat kepentingan non pengendali? Itu dengan cara mengalihkan 870 juta dengan 36% kepemilikan non pengendali, sehingga dapat 313.200. Oke, kita lanjut ke contoh kelima, yaitu entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham yang beredar di PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayarnya 490 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Saham PT Anak memiliki nominal 1.000 per lembar pada tanggal 31 Desember 2015. PT Anak membeli saham treasury 1.000 lembar dari PT Induk seharga 1.200 lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015. Dampak dari pembelian saham treasury adalah menurunnya kepemilikan PT Induk menjadi 62,5%.
Perhitungan persentase kepemilikan yang awalnya PT Induk memiliki 70% lalu berkurang. Kepemilikan saham serta pembelian menjadi 62,5%, maka PT Anak Saham Teser akan menurunkan ekuitas PT Anak senilai 120 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak saat penerbitan itu saham Teser 120 juta didebit, mengkredit kas 120. Untuk menghitung nilai tercatatnya investasi yang pada awalnya kepemilikan saham 70% menjadi 62,5%, pada nilai tercatat investasinya akan terjadi selisih sebesar 129 juta yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut. Kas pada debit sebesar 120 juta, ekuitas pada debit sebesar 9 juta. Investasi pada PT Anak pada kredit sebesar 129 juta. Untuk akun eliminasi yang dibuat pada contoh soal ini, saldo saham biasa didebit sebesar 500 juta. Saldo laba didebit sebesar 200 juta. Bagian laba PT Anak sebesar 35 juta. Bagian laba non pengendali sebesar 15 juta. Mengkredit dividen diumumkan sebesar 30 juta. Mengkredit saham Teser sebesar 120 juta. Investasi pada PT Anak sebesar 375. Kepentingan non pengendali dikredit sebesar 225. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu entitas anak membeli saham Teser dari pihak ketiga. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham yang beredar PT Anak tanggal 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk membayarnya 490 juta, yaitu sebesar perpindahan aset bersih PT Anak. Harga lembar saham PT Anak tersebut Rp1.000 pada tanggal 31 Desember 2015. PT Anak membeli lagi 100.000 lembar saham dari pihak ketiga sebesar seharga itu 1.200 per lembar. Dari PT Anak melakukan laba dan mengumumkan dividen tahun 2015. Dampak dari pembelian saham Teser itu meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 87,5% yang awalnya 70%. Pembelian saham Teser tersebut akan menurunkan ekuitas PT Anak senilai 120 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak saat membeli kembali dari pihak ketiga adalah mendebit saham Teser sebesar 120 juta, mengkreditnya sebesar 120 juta. Kemudian kan dikarenakan terjadi peningkatan kepemilikan saham dari 87,5%, maka pada perhitungan nilai tercatatnya terjadi selisih pada nilai tercatat investasi, yaitu sebesar 21 juta. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut mendebit investasi pada PT Anak sebesar 21 juta, mengkredit ekuitas sebesar 21 juta. Akun-akun yang perlu dieliminasi pada jurnal eliminasi adalah saham biasa didebit sebesar 500 juta, saldo laba didebit sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak didebit sebesar 35 juta, bagian laba non pengendali didebit sebesar 15 juta, mengkredit dividen diumumkan sebesar 30 juta, mengkredit saham sebesar 120 juta. Investasi pada PT Anak sebesar 525 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 75 juta. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi akuisisi pada metode intern.
Perlakuan akuntansi oleh entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dividen yang dibagikan PT Anak setelah akuisisi terjadi, maka dividen akan menjadi milik PT Induk, dan kepentingan non-pengendali untuk dividen yang dibagikan PT Anak sebelum akuisisi akan berpengaruh pada hubungan goodwill dan alokasi untuk aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Contoh akuisisi pada periode interim itu PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas PT Anak pada tanggal 1 April 2015 sebesar 500 juta. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak tanggal per 31 Desember 2014, komposisi ekuitas terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 500 juta dan 200 juta. Pada saat akuisisi seluruh nilai tercatat, aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajar, kecuali nilai mesin. Nilai wajarnya itu lebih tinggi sebesar 10 juta. Mesin memiliki sisa umur ekonomi selama 5 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi adalah 150. Bagaimana jika akuisisi dilakukan pada tanggal 1 April 2015? Maka perhitungan goodwill-nya juga dilakukan berdasarkan nilai ekuitas tanggal akuisisi. Tanggal 1 Januari itu sebesar 600 juta, kemudian ditambah laba pra-akuisisi sebesar 15 juta. Kemudian dikurangi dividen pra-akuisisi 10 juta, maka ekuitas 1 April itu 605 juta. Bagaimana perhitungan goodwill saat akuisisi? Imbalan yang diserahkan itu 600 juta ditambah kepentingan non pengendali, nilai wajarnya 150 juta. Karena mesin aset tetap masih memiliki nilai ekonomi selama 5 tahun, maka pasti setiap periode akan ada pengalokasian sebesar 2 juta per tahun. Lalu untuk jurnal eliminasi setelah tanggal akuisisi diperoleh, kemudian dijabarkan laba dan dividen pasca akuisisi, dan dialokasikan untuk pihak pengendali sebesar 80% dan non-pengendali 20%. Untuk jurnal eliminasinya sebagai berikut. Mendebit pendapatan pra-akuisisi 35 juta, mengkredit beban pra-akuisisi 20 juta, mengkredit dividen diumumkan pra-akuisisi 10 juta, mengkredit saldo laba sebesar 5 juta. Selanjutnya, dibuat jurnal eliminasi untuk berbagai pasca akuisisi dengan mendebit saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 205 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 28 juta, bagian laba non-pengendali sebesar 7 juta, mengkredit dividen diumumkan 20 juta. Investasi pada PT Anak 576 juta, kepentingan non-pengendali 144 juta. Diperoleh jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset liabilitas teridentifikasi, yaitu dengan menerbitkan mendebit mesin sebesar 10 juta. Kemudian goodwill sebesar 35 juta, mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 1,5 juta. Investasi pada PT Anak 34.800.000 dan kepentingan non pengendali 8.700.000. Terakhir, jurnal eliminasi untuk goodwill dan amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi, yaitu dengan mendebit sebesar 1,5 juta, kemudian mengkredit investasi pada PT Anak sebesar 1,2 juta, lalu mengkredit kepentingan non pengendali sebesar 300.000. Kertas kerja konsolidasi antar akuisisi awal tahun dan interim. Pada prinsipnya sama saja, yaitu informasi keuangan entitas yang dimasukkan dalam kertas kerja
adalah untuk periode 1 tahun. Bukan hanya bagian dari pasca akuisisi, oleh karena itu, bagian pra-akuisisi perlu dilakukan eliminasi, sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan intern hanya pada final eliminasi. Oke, mungkin sampai sini penjelasan saya tentang bab 8 akuntansi keuangan lanjutan 2. Terima kasih sudah menonton. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.